Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, ini kita masuk ke materi yang kelas 9, yaitu warna-warni dunia kita. Ini materi IPS yang kelas 9, yang tadi pagi kita belajar tentang materi kelas 7 dan 8. Jadi walaupun kita kelas 9, ya anak-anak bapak yang di rumah, dimanapun berada, di pondok dan sebagainya, tetap kita mempelajari materi yang kelas 7 8. Berbicara tentang warna-warni dunia kita, Bapak ingin review dulu. Coba Sakira, tadi hasil bacaan di halaman pertama dan halaman kedua, halaman 4 dan 5, Sakira kira-kira yang bisa Sakira pahami dan yang mengganjal di pikiran apa? Ya. Nggak ada? Bisa semua? Luar biasa. Kalau enggak, Bapak nanya nih. Bapak yang nanya ke Sakira. Di sini bumi tempat kita berpijak merupakan planet aktif, dinamis. Hidup di bumi mempunyai kehidupan permukaan yang terus berubah. Juga terdiri daratan perairan, dapat dikatakan bumi sebagai planet air sekitar 70%. Permukaan bumi tertutup dari perairan, sedangkan sisanya adalah daratan. Coba Zan, yang perairan itu yang mana Zan? Laut termasuk perairan nggak? Perairan. Sakira, daratan itu yang mana? Yang kita pijak nih daratan nggak? Atau Sakira berpikir yang kita pijak nih kelautan? Masuk perairan? Hah? Bumi terdiri atas 6 daratan luas atau benua. Benua yang juga salah satunya dengan yang lain umum dipisahkan oleh samudra. Nah, ketika berbicara samudra, coba siapa tadi? Gina. Hah? Gina. Ya, coba Gina. Samudra itu seperti apa? Bintang film samudra gitu. Lautan. Samudra itu adalah lautan yang membentang. Lautan yang membentang itu disebut dengan samudra. Lautan yang menjorok ke dalam itu disebut dengan teluk. Karena dia masuk menjorok ke dalam kan? Nah, coba kita lihat di halaman 5 ada benua Asia. Ini gambar ini yang di rumah, anak-anak bapak yang di rumah, ini cakupan benua Asia dari peta, ya. Kemudian di sebelahnya coba lihat halaman 6 kondisi fisik. Ada? Alif? Alif udah dapat buku nak? Belum, baru habis. Tadi udah ditanya? Tanya dulu, ambil dulu, cepat. Cepat. Mi, minta buku IPS yang kelas 9 Mi, kami lagi ngerjain tugas, cepat. Sekarang cepat gerak. Kamu punya hak, kan kamu bayar. Cepat. Buku yang kayak gini. Ya. Mi, buku IPS kelas 9 Mi. Kamu kelas 9 kan? Hah? Kelas 7. Sini loh. Kamu kelas 9 atau kelas 7 sih? Coba minta. Hah? Buku IPS. Ya, buku IPS ini. Dia belum dapat. Dia belum dapat ya, Mi? Oh. Habis ya? Udah nggak apa-apa. Nah, kita lihat halaman 6. Coba perhatikan halaman 6. Geser ke sini 1/2. Dekat-dekat nggak apa-apa, kawan itu. Kalau kita satu kelas tuh sama saudara. Dan kondisi fisik, posisi geografis benua Asia berada pada, coba cara bacanya. Coba, siapa namanya? Hah? Coba, cara bacanya gimana tadi? 77 tuh? 77 derajat 45 lintang utara. Ya, terus? Dan 26 derajat 04 bujur timur. Oke, mantap. Sampai? Sampai 169 derajat 40 bujur barat. 40 derajat bujur Barat. barat, pintar. Oke, lanjut.
Batas wilayah benua Asia, batas utara berbatasan dengan Samudra Arktik, kemudian batas timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Habis itu batas selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Batas barat berbatasan dengan benua Eropa. Asia merupakan benua terluas, yaitu sekitar 43.890.582 kilometer. Ya, benua Asia Afrika dibatasi oleh tanah genting yang disebut dengan Suez. Ya, habis itu benua Asia dibatasi oleh Selat Dardanelles. Nah, nih kita lihat di bawah. Ini yang gambar pertama itu merupakan gambar yang kuning. Yang gambar pertama bukit. Selain bukit di sana ada, kita berbicara tentang iklim. Tadi kan hampir sama. Ini sambungannya dengan materi yang tadi ya. Ada nyambung. Nah, ini ada subtropis, ada juga wilayah tertinggi, ada wilayah terendah, ada disebut dengan pegunungan. Nah, ini kalau yang ini disebut dengan bukit, ada pegunungan. Bukit. Karena di gunung tidak bisa untuk bercocok tanam, bahaya. Benar ya? Yang biasanya itu wilayah perbukitan ya. Atau kalau dikenal kalau wilayah Indonesia ini bukit barisan. Betul? Nah, yang kedua, ini gambar apa? Alip. Gambar apa, Alip? Komodo. Komodo tadi masuk merupakan sebuah fauna yang ada di Indonesia. Oke, bentar. Gina. Nih, gambar apa nih? Ya, gambar apa tuh? Hah? Sebuah bangunan yang terletak di atas perbukitan. Yang ini? Kamu? Gunung. Ini merupakan aktivitas manusia yang berada di atas pegunungan. Nah, ini baru dikatakan gunung karena di sana ada bekas letusan gunung berapi yang disebut dengan, kalau kita mendaki itu sensasi mendaki itu apa sih yang diambil? Kita mendaki gunung, apa yang diambil dari mendaki gunung itu? Pertama, pengalamannya. Kedua, menikmati perjalanan. Ketiga, keindahan alam ketika di atas. Keempat, ada kepuasan tersendiri bagi mereka yang suka hiking. Benar nggak? Sampai di atas itu kan kita berfoto di atas awan. Benar nggak sih? Nah, misalnya kita berada di atas ketinggian 5.843 kaki mdpl. Nah, di atas permukaan laut, betul ya? Nah, kita berada di atas itu nanti pas kita foto pagi-pagi, dia biasanya kalau banyak awan itu pas pagi-pagi, matahari mulai terbit kan? Nah, kita melihat segerombolan awan di bawah gunung itu. Nah, ketika kita foto di situ, kepuasan tersendiri ada. Makanya kadang-kadang orang untuk mendapatkan view foto itu bahkan kadang-kadang nyawa taruhannya. Benar nggak? Kenapa? Karena orang suka, orang hobi. Pak Robin suka nggak Pak berfoto? Bapak juga suka berfoto. Tapi terkadang karena ada anak sama istri, ya itu yang membuat jadi kendala kita mencari tempat-tempat yang berbahaya. Bahkan di Bukit Pitka ini pun bagus nih. Tapi kalau bawa anak, Bapak nggak takut tergelincir dikit udah selesai ke bawah. Kadang kita nengok di Bukit Pitka itu sampai bawah merinding kan. Nah, tapi ketika melihat di kampusnya enggak. Nyampe bawah yang arah ke sini, arah ke jalan raya itu yang ngeri kali. Apalagi waktu itu pernah longsor kan. Oke, lanjut. Gambar berikutnya. Sakira sembunyi dia biar Bapak nggak nanya. Gambar itu gambar apa Sakira? Jembatan apa tuh? Jembatan gantung atau dikenal dengan jembatan buai. Jembatan buai itu dia kalau kita berdiri di atasnya dia berayun. Nah, ini jembatan yang kayak gini nih. Ini adanya di mana? Adanya di mana jembatan kayak gini? Di Batam ada nggak? Di Batam ada nggak? Nggak ada. Yang ada,
Nih, di Jawa Barat. Jawa Barat ada nggak? Ada. Di Jawa Barat ada, di Bengkulu ada, di Padang ada. Biasanya jembatan gantung itu dibuat untuk lintas yang tidak dipakai untuk mengangkat hasil bumi. Ya, biasanya cuma menggunakan motor atau pakai sepeda. Bisa nggak dipakai mobil? Tak bisa, takutnya nanti ambruk, putus semua. Kecuali jembatan Barelang. Sedangkan jembatan Barelang aja berapa nyawa yang udah putus di itu, ya kan Zan? Nggak tahu. Dapat kisah jembatan Barelang. Sudah berapa nyawa yang putus di situ? Bukan jembatan yang putus, nyawa orang yang putus karena terjun dari jembatan Barelang. Makanya kalau lagi sendiri jangan main ke Barelang, setannya banyak. Ya. Oke, saya kira kalau sendiri jangan. Kalau ada abang nggak apa-apa, ajak Abang Maulana ke sana foto-foto. Jangan sendiri. Nah, nanti saya kira bilang juga, kok mirip saya ya? Padahal yang mirip itu bukan Sakira. Nah, udah merinding dia, takut dia tuh. Ya Sakira. Oke, lanjut halaman 7, kondisi penduduk. Nah, kondisi penduduk Asia adalah benua terbesar di dunia dan terdiri atas banyak suku, bangsa, ras dan agama. Tadi Bapak udah jelaskan ya di pertemuan kelas 8, yaitu ras yang dominan di benua Asia antara lain ras Kaukasia, Mongolia, Negro, dan campuran. Kaukasia Negro Asia bagian utara seperti Rusia, Serbia, negara pecahan Uni Soviet didominasi oleh ras Kaukasia. Nah, ini pecahan-pecahan kondisi penduduk yang ada di dunia. Kemudian kita berbicara tentang negara ASEAN atau negara Asia. Persebaran negara Asia dapat dilihat dari gambar berikut. Coba lihat gambar yang ada tabel. Nah, gambar yang ada tabel, ini anak-anak Bapak di rumah nanti, ada Tiongkok. Ya, ada Tiongkok, ada ibu kotanya Beijing, di sana juga nama negaranya Siprus dan Georgia, ibu kotanya Nikosia dan Tbilisi. Cuman ini udah masuk negara-negara Siprus. Kalau Tiongkok masuk Beijing, kalau Hong Kong tetap negaranya Hong Kong. Nah, ini persebarannya. Ada nggak Indonesia di situ? Ada? Ada Indonesia? Ada, bagian belakang. Nah, itu persebarannya ada wilayah Asia Timur, ada wilayah Asia Tenggara, ada wilayah Asia Barat. Nih, coba lihat gambar yang di bawah. Ini kira-kira gambar apa yang pertama? Bunga ini terdapat di mana? Jepang. Kenapa sih Jepang itu indah-indah? Bersih, tidak ada sampah. Kalau selokan di Tiban Kampung di bawah nih berada di Jepang, yakin kalian akan ada sampah seperti sekarang? Tidak. Selokan yang di Tiban Kampung, aliran air yang di bawah nih, deretan masjid itu kan? Nah, Bapak yakin tuh ikan mas koinya bagus-bagus sama ikan kokinya, benar nggak? Jepang. Kira-kira kalau Indonesia ikan lepas kayak gitu besok masih ada nggak? Ya Lip ya. Alif tinggal di mana Lip? Belakang sana, dekat SMA 4 Lip. Nah, Alif terbayang nggak? Kalau ada ikan di Tiban Kampung nih yang kayak di Jepang, kira-kira besok masih ada nggak? Sedangkan ikan kecil aja habis sama orang, betul nggak? Disetrum dia. Karena Indonesia tuh kalau untuk melestarikan memang lemah. Kenapa? Masyarakatnya tak mau dibilangin. Masyarakatnya tak mau taat hukum. Kenapa? Karena hukumnya sendiri yang menyelewengkan. Kalau di Jepang tidak. Mau kaya mau miskin hukum tetap berlaku. Itu di Jepang. Makanya hukum di sana tuh, aturan di sana tuh memang ditaati oleh masyarakatnya. Kalau Indonesia ini enggak. Jawaban anak sekolah aja lah, contoh di Indonesia Bapak ngajar ya. Apa jawaban mereka? Nah, tolong enak ya, aturan-aturan di sekolah tuh tolong ditaati. Pak, aturan dibuatkan untuk dilanggar, Pak. Kalau nggak dilanggar untuk apa buat aturan katanya? Tak usah ada aturan, berarti nggak ada orang yang melanggar katanya. Sebenarnya secara berpikir dia betul, tapi rada-rada otaknya sedeng gitu. Sebenarnya aturan itu dibuat untuk mengikat aktivitas kita yang melanggar hukum itu sebenarnya. Ya? Oke. Kalau bunga yang terkenal
Kira, bunga yang terkenal di Jepang bunga apa? Sakura. Jangan sebutin kan nama dia. Bunga apa yang terkenal di Jepang? Sakura. Kenapa kamu nggak di Jepang? Iya, Pak. Kamu Sakira. Kan termasuk bunga Jepang. Cewek kan masuk bagian bunga kan? Nah, bunga Jepang itu. Sakira pindah ke Jepang. Kan udah mirip-mirip juga tuh sama artis Jepang. Kata Sakira, besok aku tak ada belajar lagi sama bapak lah, kata dia kan. Tak masuk lagi Sakira. Nah, itu canda aja. Ya masukin aja. Oke, masuk. Lihat ke sini halaman 9. Yang anak-anak bapak lihat gambar yang paling atas. Itu gambar apa, Alif? Hah? Taman Nasional yang ada di Tiongkok. Tiongkok. Ini udah pernah masuk dalam film. Iya. Ini udah pernah masuk dalam film. Ini film Jackie Chan. Jackie Chan pernah bermain film di sini. Memang ini bukitnya, dia kayak bukit tapi batunya runcing-runcing memang. Ya. Nah, kalau di sini, kalau di Cina, ada nggak rumah-rumah di sini? Ini karena nggak fotonya nggak jelas. Sebenarnya kalau di Cina tuh di tebing tinggi aja ada rumah. Tapi masih kalah dengan Batam. Kalau Batam beda, asal ada sisa tanah dikit jadi ruli. Betul. Kalau di Cina nggak, asal ada tanah dikit jadi tempat wisata unik. Ada lagi Bapak tengok di Cina tuh rumah yang dekat bukit bebatuan. Nah, hotel dijadikan kamar-kamar hotel disewa. Bapak yakin kalau Bapak yang nyewa malamnya Bapak nggak tidur. Kenapa, Dek? Kira-kira? Kita nggak terbayang ketika lagi tidur talinya putus. Dirimu yakin nggak tidur di hotel kayak gitu? Sedangkan di hotel Pasifik yang di Jodoh aja Bapak nggak yakin tidur di situ. Coba tanya, kenapa Bapak nggak yakin Zan tidur di hotel Pasifik Jodoh? Karena Bapak takutnya nanti pas bangun Bapak udah nggak di Indonesia. Karena hotel Pasifik berbentuk kapal kan? Bisa jalan nggak dia Sakira? Sakira udah pernah lihat ke sana? Udah, bisa jalan nggak? Nggak bisa Pak, karena itu hotel berbentuk kapal tapi belum tentu dia bisa berlayar. Betul nggak? Nah, karena kapal itu Pak bukan sembarang kapal yang bisa berlayar. Pembuatan kapal itu bagaimana dia ringan, dia bisa melampung di atas air, itu ada triknya. Kalau hotel Pasifik yang dimasukkan ke laut, bukan yang berlayar dia, ambruk ke dalam bawah permukaan laut karena kadarnya berat. Tapi kapal juga berat loh Pak, ada besinya loh, ada besi, tetapi kan ada daya lampung di situ. Ya, bentar lagi ya. Oke, gambar yang kedua, coba lihat Zan. Ini gambar apa Zan? Suku apa? Suku Uighur. Suku Uighur ini kalau di Cina, dia yang memiliki kekentalan khas Cina, tarian daerahnya. Ya, kalau film Cina yang paling terkenal apa? Film Cina yang paling terkenal dengan membawa ciri khas budaya Cina, Ip Man. Ip Man tahu Ip Man? Ip Man itu membawa ciri khas Cina yang disebut dengan karate, habis itu Jet Li. Benar ya? Apalagi yang membawa khas Cina? Solin dengan boboho. Kamu boboho berarti. Nah, itu ciri khas Cina. Semua film yang ada di daerah luar itu kenapa mereka membawa ciri khas budaya? Kalau Indonesia ciri khas budayanya film Indosiar, benar? Kenapa coba? Hah? Kenapa Bapak bilang film Indonesia tuh membawa ciri khas budayanya film di Indosiar? Film apa? Indonesia tuh banyak dramanya. Benar nggak? Nah, dalam film Indosiar kan banyak drama kan? Miskin dulu, nanti ditabrak mobil kaya. Kadang kita nggak usah sekolah, nanti kita cari aja mobil orang kaya, pas dia jalan kita lari ke tengah. Mending kalau kita bisa hidup lagi, takutnya langsung tepar. Benar nggak? Nah, itu kan film. Dalam film itu bisa kita ambil hikmah terbaiknya. Apa itu?
Nah, tidak semua orang miskin itu miskin selamanya, dan tidak selamanya juga orang kaya itu kaya selamanya. Bisa saja kaya itu hanya bersifat sementara, tergantung bagaimana cara mereka mendapatkan kekayaan. Ya, jadi kalau dalam film Indonesia itu yang kita ambil hikmahnya. Nah, jangan nanti kata Alif, ya Pak, aku mau ngambil hikmahnya Pak. Kan biasanya istrinya ditinggal, jadi saya yang ngambil, kata Alif. Indonesia banyak bohongnya filmnya, benar nggak? Nanti mau jadi film terbang-terbang, kelihatan talinya. Nah, kalau film Eropa kayak Fast Furious, kelihatan nggak bohongnya? Nggak kelihatan. Tapi dalam film itu berapa miliar duit yang dikeluarkan untuk memodali film itu. Tapi jangan salah, film Indonesia juga viral kemarin di bioskop. Film apa nak? Film apa? Jalan Pulang ya? Film hantu Jalan Pulang, benar? Yang lagi viral di bioskop. Nah, Indonesia ini terkenal dengan film hantunya. Kenapa? Karena pelaku aktrisnya cantik-cantik, orang nontonnya kayak gitu. Bapak tak pernah, pernah nggak ke bioskop selama film itu viral? Tak pernah. Kecuali film yang viral tuh kayak Fast Furious kelanjutan, baru Bapak nonton. Karena Bapak emang suka film Eropa, bukan berarti tak cinta produk Indonesia ya. Produk Indonesia Bapak selalu nonton juga di rumah di Indonesia, di Indosiar yang Suara Hati Istri Menangis itu. Nah, Bapak juga nggak mau nontonin lama-lama, nanti istri Bapak ikutan nangis dia. Nah, Indonesia dramanya yang terkenal, makanya hidup masyarakatnya pun dari pemerintahnya dramanya banyak. Nah, alasan dia, jangan pakai narkoba, jangan pakai ini, mereka yang jual. Siapa itu? Penegak hukum, benar ya? Oke, lanjut halaman 10. Tadi Bapak suruh baca sampai halaman 10 ya? Sampai halaman 10 kondisi fisik. Nah, ini kalau kita melihat di atas benua Eropa, besar nggak benua Eropa itu dibanding Indonesia? Mana yang lebar benua Eropa sama Indonesia? Lebar benua Eropa, tapi kayanya kaya Indonesia. Kepri aja udah kaya, banyak pulaunya. Ikan melimpah di Kepri, tapi tetap kita yang beli di pasar ikan yang udah kena es. Betul saya kira? Tapi kalau Bapak enggak, Bapak lebih suka ke Barelang sore-sore hari itu, karena Bapak-bapak tuh biasanya habis mancing, habis ikan-ikan segar banyak. Nanti Bapak beli itu. Berapa Om? 50.000. Beli 3 tumpuk kan? 100.000 misalnya. Atau Bapak saya nyuruh. Hah? Bapak saya nyuruh kalau Suka kayak gitu? malam nyuruh nyari. Nyuluh ikan. Nyuluh ikan pakai api dia. Ada pakai senter juga. Nyuluh itu kalau bahasa kami di kampung Bengkulu juga nyuluh. Kenapa? Nyuluh itu misalnya, kenapa cahaya itu dicari sama ikan? Karena memang pencahayaan itu dia kayaknya ada makanan. Kalau ikan kayak gitu tuh. Nah, kan ada keramba juga tengah laut, nanti dibikinnya lampu kan? Masuklah kayak cumi-cumi atau apa gitu, sotong dan sebagainya. Itu trik bagian mereka, cara mereka untuk mendapatkan hasil biota laut. Nah, kita melihat halaman 11. Ada halaman 11. Kondisi penduduk. Nah, kalau kita melihat warna kulit. Ini ada nggak Indonesia di sini? Indonesia ada gambarnya nggak di sini? Enggak. Tapi kalau Alif ada nih. Ini Alif nih, gambar paling bawah nih. Ya, Alif? Enggak. Dia putih, kita coklat. Hitam. Ini putih nih bertiga. Gimana tuh? Kayaknya mereka bertiga ini keturunan ibu ini. Cuman bedanya di rambut. Nah, karena memang kalau kita laki-laki putih nanti dipertanyakan. Betul enggak? Indonesia tuh kalau laki-laki putih dipertanyakan. Benar nggak sih laki-laki? Kalau hitam udah pasti kerja keras. Betul ya? Ya, namanya Indonesia. Kulit kita kan pada disebut dengan sawo matang. Tapi Bapak juga tak pernah melihat kulit Bapak macam sawo matang. Apalagi main bola sore udah lah. Muka merah, seminggu berikutnya terkelupas. Apalagi kita mandi laut ya, saya kira ya. Saya kira sering tuh mandi laut itu. Kalau kita habis mandi laut, biasanya ini tegang nggak? Ya kan? Seminggu berikutnya pasti terkopek. Kulit-kulit matinya kan? Udahlah tuh jelek kali warna kulit.
Karena memang laut kita tuh beda. Apalagi laut Batam. Ada nggak laut Batam yang nggak ada lumpur? Apa? Apa? Laut Batam tuh mayoritas pasti Apa? berlumpur. Hah? Habis itu lanjut negara Eropa warna kulit, Indonesia di sana tidak ada. Oke, yang Bapak suka lagi di halaman 13, Pegunungan Alpen. Nah, Pegunungan Alpen ini dalam film apa pernah anak-anak Bapak lihat? Film apa? Iya. Hah? Iya. Pertama India, oke. Kedua, Sniper. Pegunungan kayak gini ini biasanya tempat bintang film sniper, benar ya? Sniper yang perang-perang antar negara, itu dia. Tapi kalau misi-misi sniper di sebuah negara tidak, dia biasanya di kota. Nah, ini film India juga kayak gini nih. Ya hampir sama dengan Gunung Alpennya, hampir sama dengan daerah Hollywood yang ada di India. Benar ya? Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan ke Bapak? Mungkin dari segi industri. Tapi jangan dibilang nanti si Alif warna kulitnya di halaman 15. Ada Alif? Ada Alif, Obama. Obama tuh kulit kita tuh Alif. Ada Obama di situ Alif? Ini kan Obama Alif. Gambar pertama tuh kan Obama. Itu warna kulit kita. Kalau yang ini tidak. Ini tidak ada kita. Yang ada nih di NTT sama Papua. Kita Batam ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Ada kelihatan? Mana? Nah ini juga, ini film-film biasanya yang perang-perang ini. Kalau di Afrika Selatan ini perang-perang ini halaman 17. Benar ya? Ini daerah-daerah perang, ini daerah padang pasir juga. Ini Bapak pernah nonton ini film India yang dia menyelundupkan minyak. Nih. Nama judul filmnya Tiger Sindhi kalau nggak salah Bapak. Ya. Bapak paling suka kalau film India itu yang aksi-aksi kayak gitu, Tiger Sindhi atau apa gitu. Itu suka Bapak yang seperti ini. Karena Bapak film-film laga itu suka ketimbang film banyak drama. Apalagi Ip Man, atau kalau film Malaysia semacam film geng, TL Gangstar ya kan? Nah, itu suka Bapak nontonnya. Kalau Indonesia film apa? Pertarungan. Hah? Pertarungan. Pertarungan kayak Wiro Sableng dulu ya kan? Nah, kalau sekarang film Indonesia kebanyakan geng motor. Motor-motor gede. Bapak nggak suka film-film kayak gitu, nggak pernah nonton Bapak. Tapi kalau film misalnya ada perang-perangnya, kelahi-kelahinya baru Bapak suka. Kenapa? Karena Bapak melihat di sana ada budaya Indonesia. Pertama budaya kerapatan adat, cara berjualan pada masa tempo dulu ya kan. Habis itu nggak lama jualan datang orang Belanda bagaimana, nah itu Bapak suka. Artinya film itu menggambarkan kisah Indonesia itu sendiri. Kalau yang geng-geng motor itu bukan kisah Indonesia, karena di Batam juga ada geng motor namanya Ajo. Tahu Ajo Batam? Adik tahu Ajo Batam? Ajo Batam itu adalah pasukan anak motor yang dikenal anak Joro yang suka standing, suka balap liar. Jadi kalian bertiga jangan suka kenal sama Ajo. Tapi kalau Ajo Padang nggak apa-apa yang jualan sate. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan tanyakan. Tak ada? Kalau ada anak-anak Bapak tuh setiap ditanya, ada nggak yang mau ditanyakan? Tak ada. Udah paham. Nanti Bapak tanya, coba jawab ini. Nggak tahu Pak. Oke, sampai di sini materi kita pada hampir siang ya, pada siang hari ini. Mudah-mudahan next time berikutnya kita bisa lebih fokus lagi. Nanti kita mengerjakan latihan di kelas ya. Bapak mohon maaf atas kekilapan dan ucapan mungkin yang bukan pada tempatnya, karena kebenaran itu semata-mata hanya milik Allah ya. Yang salah datangnya dari Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Nanti kan